Selanjutnya saya minta Mbak Musda Mulia yang sudah hadir juga di sini ya. Mbak Jadi Musda. perhatian utama Anda dalam hidup. Ya Mbak Nong. Ya, silakan Mbak Musda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ya kepada Mbak Nong dan juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Jadi tanggal 11 itu jam 4 sore saya itu diwawancarai oleh Bang Ade. Begitu saya buka handphone, terus ingin memulai wawancara, terus ketemu yang wajahnya kok wajahnya Mbak Nong. Loh, saya sudah mulai khawatir kok Bang Ade kemana ya, paling padahal beliau itu adalah orang yang paling tepat waktu ya. Terus waktu Nong bilang begitu Bang Ade lagi ikut demo, saya tuh sudah punya firasat buruk loh. Karena apa? Karena kita punya pengalaman panjang ya tentang kekerasan berbasis agama di negeri ini. Jadi sebetulnya saya sudah punya firasat buruk sekali waktu Nong bilang Bang Ade lagi ikut demo. Tapi saya nggak mau bilang sama Nong, takut Nongnya panik. Tapi saya sudah merasa kayaknya feeling saya benar gitu ya. Saya sudah merasa nggak nyaman dan sepanjang itu saya berdoa ya Allah mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Ya, saya berdoa karena saya merasakan betul ya betapa kekerasan di negeri ini. Karena saya betul-betul mengalami ya kekerasan ketika beberapa jam setelah Masjid Ahmadiyah di Kuningan dibakar, saya sudah berada di sana. Kemudian juga peristiwa-peristiwa lain setelah itu. Kemudian yang paling mengerikan itu kasus Monas. Saya pas lagi ada di tengah-tengah lapangan Monas, saya nggak tahu kok saya nggak diapa-apain ya. Saya kadang-kadang berpikir Tuhan itu maha pengasih ya. Kok saya bisa? Pada waktu itu saya baru pertama keluar setelah sakit 2 hari ya karena saya kena semacam panas demam gitu ya. Tapi saya berada di tengah-tengah kerumunan masa FPI yang begitu beringas. Waktu itu bawa bambu segala loh. Nah, pada masa itu yang terkena itu beberapa teman-teman itu kena bukan hanya kena pukulan bambu tapi juga mengerikan kalau saya mau katakan ada sekitar 73 ya anggota AKKB itu kelompok kami yang sedang merayakan Hari Pancasila, hari kelahiran Pancasila di Monas yang tergabung dalam Aliansi Kebebasan Beragama. Ada banyak organisasi di dalamnya, termasuk Mas Guntur waktu itu juga cedera ya. Lalu kemudian kami berusaha bagaimana membawa kelompok-kelompok yang berlaku beringas itu ke penjara. Akhirnya dengan susah payah kami betul-betul ya dengan Mbak Nong, dengan kawan-kawan yang lain untuk bagaimana supaya para perusuh itu dibawa ke penjara dan itulah pertama kali Rizik itu di penjara. Ya, tetapi juga ketika terjadi peradilan di gedung pengadilan juga terjadi kekerasan berulang kali dan saya betul-betul melihat dan setelah itu saya kok jadi kebal ya melihat kekerasan itu sepertinya saya udah nggak takut lagi. Karena itu saya pikir kekerasan demi kekerasan di negeri ini sepertinya itu menjadi sebuah kondisi yang selama ini terus terang saya ingin mengatakan bahwa itu tidak ditegakkan hukum itu secara semestinya dan juga tidak ada pembelajaran yang dibangun oleh bukan hanya oleh negara tapi juga oleh masyarakat sipil kita bagaimana supaya kekerasan itu tidak terulang kembali. Karena sepertinya itu sesuatu yang sengaja disemai agar supaya menjadi sebuah alat untuk menakut-nakuti, sebuah alat untuk membuat kelompok-kelompok penegak demokrasi ini menjadi takut. Jadi ada satu kekuatan yang sengaja sepertinya itu menjadi sebuah dianggap sebagai sebuah kewajaran kira-kira begitu, tapi saya kira kita jangan kehilangan akal sehat dan inilah yang selalu disampaikan oleh Bang Ade di dalam setiap TV Cokro itu bahwa tayangan ini hanya untuk mereka yang punya logika. Jadi kalau nggak punya logika skip aja. Saya suka tersenyum ya mendengar kalimat-kalimat itu ya cocok ya, memang tayangan-tayangan itu hanya cocok buat mereka yang punya logika. Kalau nggak punya logika nggak usah deh, karena akan membuat kalian menjadi berang aja gitu.
Nah, yang saya ingin tegaskan juga dalam kesempatan yang ini adalah mari kita bersama ya, jangan pernah kita merasa kendur. Karena kalau kita mengatakan negara Indonesia ini baik-baik saja, beginilah. Karena itu kita selalu di samping kita tetap mengapresiasi kesuksesan dan capaian dari pemerintah, tentu ada banyak kemajuan yang telah dicapai, ada banyak progres yang telah dicapai, tetapi kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat sipil, kita harus tetap waspada bahwa gerakan-gerakan pengacau, saya katakan saja begitu, itu tetap hidup ya, meskipun sekarang hidupnya itu ada dalam gerakan bawah tanah, karena organisasi besarnya seperti Hizbut Tahrir, FPI itu sudah dibubarkan, tetapi tidak berarti pembubaran secara organisasi itu membubarkan kegiatan-kegiatan mereka bahkan lebih subur ya, bergerak atas nama berbagai kelompok, atas nama berbagai organisasi baru yang tumbuh subur di berbagai tempat. Karena itu tetap waspadaan itu tetap dibangun, bahwa kita tidak bisa ya membiarkan Indonesia jatuh ke tangan kelompok-kelompok yang ingin melenyapkan Nusantara ini. Nah, yang kedua, lesson learn, pelajaran yang dapat saya ambil ya dari kasus Bang Ade ini adalah bahwa kita tidak bisa ya, bahwa kasus Bang Ade ini juga membuat memilah mana yang kelompok-kelompok yang betul-betul memperjuangkan demokrasi dan pluralisme, dan mana yang selama ini hanya menjadikan kegiatan interface dialog, kegiatan-kegiatan keagamaan atau apapun namanya itu sekedar mencari sensasi. Kelihatan sekali dari berbagai uraian, berbagai statement yang berhamburan di medsos. Jadi saya heran ya, kok ada orang yang masih punya hati, saya nggak tahu apakah dia masih punya hati ya, menyampaikan semua. Dia mengatakan begini, oh ya, saya memang berbeda pendapat sama Bang Ade, begini panjang. Kok itu bisa disampaikan dalam konteks orang itu sedang mendapatkan bencana, mendapatkan musibah. Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan, kalau kamu sedang mendapatkan musibah, qalu, katakanlah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata-kata atau kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un itu bukanlah kalimat hanya untuk orang mendengar kematian atau musibah kematian, tetapi itulah kalimat yang paling utama kita sampaikan kalau kita mendengarkan musibah, tapi bukan dengan nyinyir, dengan ketawa, dengan seperti ada rasa puas. Bahkan terus terangnya saya tuh sampai benar-benar merasa hopeless banget, karena ternyata di sosmed itu ada orang yang mengaku selama ini sebagai pegiat interface dialog, pegiat pluralisme di tingkat dunia, itu kok bisa sempat-sempatnya mencibir, ya, menyampaikan kalimat-kalimat yang nggak patut ya. Dalam hati saya benar-benar ini sebuah arena yang kemudian melihat mana yang logam, mana yang emas ya, benar-benar kita melihat mana kawan, mana lawan sejati, mana kawan sejati. Karena itu saya pikir pendidikan dan penguatan literasi agama ini penting, itu kata kunci. Bagaimana menjadikan agama ini betul-betul menjadi petunjuk, sehingga kita betul-betul mengedepankan nurani di atas segalanya. Karena bagi saya agama itu nurani. Karena kalau perilaku kamu itu tidak lagi mencerminkan kemanusiaan, untuk apa kamu beragama? Benar, untuk apa kamu beragama? Untuk apa kita semua beragama? Karena itu terakhir yang ingin saya katakan adalah, apalagi ini terjadi pada bulan puasa, yang saya berkali-kali saya melihat video itu kembali ya, video yang dikirim dari banyak teman. Saya melihat, saya nggak percaya, seperti tadi kata Pak Kristiadi, saya juga nggak percaya. Ini benar-benar real. Kadang-kadang saya pikir ini real, bangun tidur saya lihat ini real ya. Nggak percaya kalau itu terjadi sebegitu brutalnya ya. Dan itu terjadi di bulan puasa. Bahwa mereka semua mengatakan puasa itu adalah mekanisme kontrol diri. Di mana kita harus mengontrol pikiran kita, mengontrol jiwa kita, mengontrol ucapan kita, perilaku kita. Kok itu bisa terjadi ya? Karena itu saya pikir bangsa kita ini dalam keadaan sakit, karena kemarin kita semua menjadi orang-orang yang mau ya mengobati diri kita, karena kita bagian dari masyarakat yang sakit ini. Dan karena itu saya mengatakan
terakhir menyampaikan kepada Mbak Nina, saya yang aneh itu karena saya mengenal Mbak Nina itu sudah sejak lama, jauh sebelum saya mengenal Bang Ade. Dari sejak 90-an saya sudah jauh mengenal, saya nggak tahu Mbak Nina itu istrinya Bang Ade. Karena itu saya menyampaikan kepada Mbak Nina, sabar, dan kita semua ada bersama Mbak Nina untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya demokrasi, tegaknya Indonesia, dan tegaknya masyarakat Indonesia yang tetap mengedepankan akal sehat dan nurani kemanusiaan. Saya kira demikian, Mbak Nur, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Musda.